Politeknik Internasional Bali ya, jadi kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi Politeknik Internasional Bali pada tahun 2020 lalu diundang untuk mendampingi desa wisata di seluruh Indonesia, dan kami memilih Desa Bongan pada saat itu. Kemudian kami mendampingi dalam pengelolaan daya tarik wisatanya, objek-objek wisata yang ada. Kemudian kami mendapat juara harapan 2 pada saat itu. Nah, tahun berikutnya kami diundang lagi untuk mendampingi. Fokus kedua ini adalah untuk fokus SDM desa wisata. Jadi fokus kami di situ adalah pengelola homestay dan pengembangan produk kuliner. Nah, di situ kami melakukan pendampingan mulai tanggal 4 sampai 18 Februari tahun 2022. Pendampingan yang kami lakukan pada tanggal 4 kami melakukan survei peserta dan masalah-masalah yang ada, apa permasalahan yang perlu kita bina di sini, pelatihan-pelatihan seperti apa yang perlu kita lakukan. Kemudian pada tanggal 7 dan 8 lokasi di salah satu homestay di Desa Bongan kami melakukan pelatihan pengelolaan homestay dan pelatihan pengembangan produk. Di sana tanggal 7 dan tanggal 8 kita memberikan sosialisasi dan praktek sekaligus. Jadi ada di homestay-nya ada pelatihan making bed, kemudian membuat minuman, memasak makanan sarapan, makan siang, makan malam. Kemudian ada pemasaran online, offline. Kemudian untuk produknya kita pemasaran juga, membuat logo dan membuat kemasan. Nah, nanti setelah kegiatan pelatihan tersebut kita mendampingi juga personal, kita langsung mendatangi UMKM dan pengelola homestay untuk monet kegiatan apakah yang kami sampaikan tersebut sudah bisa mereka terima ilmunya. Kemudian nanti di tanggal 18 kami akan mengirimkan laporan ke Kemenpar untuk ditindaklanjuti, untuk diperiksa apakah kegiatan pendampingan sudah berjalan dengan baik ya. Kedepannya semoga peserta-peserta pelatihan dan pengelola homestay, pengelola UMKM bisa terus maju dan membawa Bongan untuk menjadi desa wisata yang lebih berkembang maupun mandiri. Di sini bantuannya oleh dosen-dosen Politeknik Internasional Bali dan mahasiswa kita memberikan pelatihan teknis. Kemudian ada juga bantuan dari mitra kerjasama kita, ada Yayasan Jimbaran Hijau, ada Inti Bali, ada Forkom Dewi. Kemudian kita mengundang Institut Desain Bali dan IPBI Internasional ya. Jadi ada bantuan-bantuan berupa wastafel, kemudian perlengkapan untuk kamar, ada kayak bedsheet dan segala macam. Kemudian bantuan lagi yang kami berikan adalah bantuan untuk UMKM. Jadi misalnya seperti meja, sink, kemudian alat-alat memasak untuk mengolah mie, untuk pengepresan, banyak. Berarti sarana aja Bu ya? Ya. Nah, itu untuk memancing supaya mereka bisa menyiapkan untuk nanti bisa melanjutkan sendiri tanpa pendampingan dari kami. Bu, mungkin ada himbauan sedikit Bu terkait UMKM atau homestay yang Bu bina masa pandemi ini nggak? Jadi ini program kami juga untuk membantu ya. Jadi sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu di Bongan ini bekerja di bidang pariwisata, mungkin karena adanya COVID, jadi mereka sudah tidak bekerja lagi. Nah, pendampingan yang kami lakukan ini kami harapkan supaya nanti bisa menjadi alternatif pendapatan penghasilan selama pandemi COVID, atau bahkan mereka akan lanjutkan nanti walaupun COVID sudah berlalu ya. Jadi untuk menambah penghasilan dan sekaligus sebagai membantu pengembangan desa wisata Bongan. Ya, semoga ya Pak, dan semoga kalau ada kegiatan nanti di tahun depan Politeknik Internasional Bali ditunjuk lagi sebagai pendamping desa wisata yang lainnya. Ya.
Berterima kasih, kami sangat antusias sekali. Saya Perbekal, saya Ketua Soekarto Perbekal Desa Bongan. Berterima kasih sekali bahwa dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah bisa berkunjung ke Desa Bongan. Ini berkat kerjasama dengan Politeknik Internasional Bali yang selalu mendampingi kami di dalam bagaimana mengembangkan desa wisata Bongan ini. Karena desa wisata Bongan kita mulai mendapatkan SK desa wisata dari Ibu Bupati Tabanan pada Desember tahun 2018. Dan bagaimana kita ke depan dengan Ketua Desa Wisata, dengan Pokdarwis, kita bekerja sama dan selalu bahu-membahu bagaimana kita berinovasi untuk memajukan Desa Bongan. Sesuai dengan visi dan misi saya, Bongan itu manis, Bongan itu bisa maju, bisa aman, nyaman, indah, dan sejahtera. Itu tujuan kami. Karena pengaruh desa wisata, ini kita mengedukasi masyarakat untuk bagaimana kita bisa hidup bersih dan membangkitkan ekonomi kreatif, ekonomi UMKM yang ada di Bongan. Baik itu ada potensi gondo, kita olah menjadi teh, kita olah menjadi mie, kita olah dengan yang lain-lain, itu bisa meningkatkan pendapatan asli dari petani. Tidak saja kita menjual gondo secara utuh, kita menjual produk-produk yang bahan bakunya dari gondo. Terus yang kedua, UMKM yang lain ada keripik nangka, itu luar biasa sekali di Bongan. Keripik nangka yang diolah menjadi cenderamata atau namanya oleh-oleh khas Bongan. Terus potensi-potensi yang ada yang lain, bagaimana petani-petani yang bisa menggarap sawahnya dan berproduksi, nanti dengan majunya desa wisata, nanti hasil pertanian bisa kita akomodir kita di Bongan. Terus yang lain, potensi-potensi yang lain, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan budaya-budaya yang ada, baik Besuriak, baik itu seko joget, baik itu seko angklung, dan yang lain-lain, semua bisa kita nikmati di Bongan ini. Tak kalah pentingnya topografi Desa Bongan dengan adanya 3 subak yang ada, itu bisa kita kembangkan nanti di agrowisata, dan kita punya juga alam yang sangat bagus. Di sini ada wisata Grembengan yang dimana di sana ada air terjun yang kembar, di sana kembar air terjunnya, dan yang lain-lain juga banyak kami